Abigail Raya Suryawiharto. Saya sudah pernah menang kejuaraan nasional tahun 2019 dan 2022. Saya juga sudah menang di turnamen internasional Pondok Indah tahun 2023 dan lolos prapon. Targetnya sih menang medali emas atau menang medali emas untuk yang tim, dan itu bisa dapat emasnya. Untuk yang cewek lolosnya 3. Saya ada Ali Dali juga dari Badung dan Kak Meifa Smith. Pria ada yang lolos prapon kemarin, ada 3 juga, Nathan, Axel, dan Om Srimawan. Kalau untuk saya masuk kategori B, umur 13-14 tahun. Om Swastiastu. Saudara-saudara insan olahraga yang kami banggakan, ketemu lagi dengan channel kami Badung News and Podcast. Hari ini kami kedatangan 2 tokoh penting, benar-benar tokoh ini. Kalau yang kemarin tokoh, ini tokoh beneran. Di bidang olahraga juga, sebab beliau ada 2 orang di studio sedang membina olahraga yang orang bilang adalah olahraga yang cukup mahal itu. Olahraga yang sangat mahal, yang olahraga orang-orang tertentu saja, adalah Persatuan Golf Indonesia. Pertama adalah Bapak Wayan Muntre. Halo Pak. Ya. Yang kedua Pak Edi Prabowo. Ya. Pak Wayan Muntre ini adalah Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia Provinsi Bali. Kemudian Pak Edi Prabowo, Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Golf Indonesia Badung. Saya kira saya akan ngobrol dengan beliau bagaimana perkembangan olahraga golf kita di Bali, sebab barangkali lama tidak pernah orang berbicara mengenai golf, dan Golf Bali sudah ikut eksibisi Pekan Olahraga Provinsi waktu Poprov Gotong Royong, dan tentu nanti akan ikut dalam Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025 sebagai peserta penuh. Yang kedua, dalam PON nanti sejumlah atlet kita juga sudah lolos untuk ke Sumatera Utara, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Muntre selaku pimpinan PGI Bali. Pak Muntre, pekerjaan sehari-hari Bapak kan notaris ya? Notaris sama PPAT. Atau pekerjaannya notaris, kemudian jabatannya pemain golf. Katanya tiap hari main golf. Ya lumayan. Jadi itu sebetulnya ya olahraga yang saya senangi ya golf ya sudah. Gitu. Enggak sih tiap hari Pak Ketua. Jadi paling istilahnya tiap hari lah. Ya. Istilahnya tiap minggu adalah. Ya tergantung Pak Edi. Pak Edi juga. Ya. Ini Pak Edi yang sering dorong-dorong juga gitu loh. Ayo ya sudah, berangkat. Oke. Kalau sudah siap minggu bisa 2-3 kali, saya kira sudah orang yang hidupnya binan itu. Orang yang hidupnya sudah mapan lah. Oh, ton mapan. Karena olahraga. Pak Muntre, saya kira Bapak perlu jelaskan bagaimana perkembangan golf kita di Bali terutama sepanjang Bapak pimpin ini. Silakan Pak. Ya terima kasih. Iya. Luar biasa, sebetulnya suatu kehormatan ini. Nanya mungkin ya kalau kita bicara olahraga golf di Bali, peningkatan sama dengan olahraga yang lain, dan sebetulnya tidak ada perbedaan, dan sebetulnya juga olahraga golf itu bukan olahraga khusus, enggak,
sebetulnya semua masyarakat juga bisa. Bisa. Semua masyarakat bisa dan juga semua masyarakat mampu. Sekarang tergantung kita, kan gitu ya Pak Ketua. Hanya saja sekarang karena saya sebagai Ketua PGI Bali, ya tentu sebagai cabur di bawah naungan KONI Bali, ya tentu juga kan harus mengikuti program-program dari KONI Bali, kan itu yang utama. Nah tentu kami dari program itu, kami dari PGI melakukan sebuah terobosan dan kegiatan-kegiatan olahraga yang mana akhirnya tentu bisa mencapai prestasi. Nah, itu. Karena kalau kita olahraga saja tanpa tujuan berprestasi, saya pikir itu kurang pas. Nah oleh karena itu kami dari PGI langkah awal ya tentu melakukan pengenalan dan juga membangkitkan semangat daripada para golfer dan juga karena ada dukungan juga dari lapangan yang ada, begitu lapangan golf. Nah ini tersambut akhirnya kami di PGI Bali bisa melakukan sebuah kegiatan rutin. Itu awal sebetulnya. Jadi kegiatan rutin itu kami yang fokus pertama itu melakukan kegiatan pembinaan junior dari tahun 2020 kita lakukan. 2020 ya. 2020 secara konsisten, secara kontinu kita lakukan setiap bulan. Resmi kita adakan setiap bulan, tetapi ada kesempatan bagi junior-junior ini untuk melakukan latihan di luar jadwal resmi PGI. Bagaimana caranya menentukan junior? Kami terbitkan KTA dulu awalnya, kartu tanda anggota PGI Bali. Nah dari sana kami bisa mendata, mengecek bahwa kami di Bali itu dari tahun 2020 sampai sekarang itu kami mempunyai junior yang bernama PGI Bali itu sekitar hampir 40-an. Itu yang kami bina terus. Setiap bulan. Berapa jumlahnya? 40-an junior ini. Junior ya? Iya, cuma di tahun saat ini sudah ada beberapa yang sudah 17 ke atas juga sudah dia tidak junior lagi, kan itu ya. Nah terus makin niki sebetulnya dari junior itu kita lakukan pembinaan karena kegiatan itu kita rutin lakukan setiap bulan, otomatis nanti kelihatan yang memang mempunyai bukan seperti talenta begitu. Karena kalau memang kita hanya sekedar olahraga, tetapi dia olahraga saja, tetapi ada olahraga terus nanti dia kelihatan bentuk dari para junior, ini nih calon setelah kita bina calon atlet kan begitu. Setelah dia ketemu calon atlet, kita tetapkan, baru kita fokus dengan atlet ini. Tersambut sudah, jadi setelah ketemu calon atlet, pas dia ada PON kan gitu ya, PON 2024. Jadi dari sana kita sudah berangkat terus. Nah akhirnya kita menetapkan cukup itu atlet binaan PGI Bali. Atlet binaan PGI Bali kita bina. Ini bukan junior saja sebetulnya, ada beberapa yang memang yang juara-juara di setiap turnamen ini kita tarik, kita bina begitu. Karena kalau kita berbicara prestasi kan, prestasi di golf itu tidak umur yang menentukan. Walaupun umur 10 tahun kalau dia mampu menyaingi yang senior atau yang amatir nggak masalah kan itu. Jadi di golf itu kejuaraannya boleh semua umur ya? Semua umur atau ada batasnya? Semua umur boleh, nggak ada batasan. Jadi, karena di situ kalau turnamen memang ada junior, ada ladies, ada yang amatirnya kan begitu. Termasuk juga kalau junior juga ada yang ya mereka mengelompokkan itu yang sudah usia begitu aja. Sebenarnya nggak ada batasan itu tentang olahraga itu sebetulnya. Selama 4 tahun Pak membina golf di Bali, Pak sudah bisa meloloskan berapa atlet nanti ke PON? Nah ini juga kami ya di PGI Bali sangat bersyukur sekali atas dukungan KONI Bali, itu luar biasa. Kalau golf yang kuota golf yang maju ke babak kualifikasi PON tanggal 24, 27
Juli 2023 di Bandung Jatinangor itu 7, kita kirimkan 7, cadangan 2 waktu itu. Jadi akhirnya Bali ini kami bisa meloloskan 6 atlet dari 7 kota golf di Bali. Nah jadi 6 itu 3-nya putra, 3-nya putri. Nah itu. Dan luar biasanya 1 itu atlet yang lolos PON itu dari Badung. Dari Badung. Yang lolos PON sekarang. Ini luar biasa sekali. Nah, jadi dengan 6, jadi kita bisa menyaingi provinsi-provinsi lain. Kompetitor kita nanti itu sebetulnya apa mereka menganggap kita kompetitor, tapi kalau kita berpandangan bahwa Jawa Timur, DKI, Jabar itu memperhitungkan kita golf Bali diperhitungkan karena kita ini sekarang luar biasa peningkatan pesatnya olahraga golf di Bali itu berangkat dari pembinaan junior itu. Setiap cabur di PON kan memiliki target Pak ya, target perolehan medali lah. Kira-kira PGI melapor kepada KONI Bali mau menyumbang berapa medali kira-kira? Begini. Baik emas maupun yang lain. Sebetulnya yang menjadi target kita, sebetulnya kan target juara. Juara ini target kita emas. Target emas. Kalau perunggu, perak itu kan ya sebetulnya tambahan. Tapi target sebenarnya yang namanya prestasi itu prestasi puncak, pasti emas kan. Nah, kita dari 6 ini kami targetkan yaitu bisa sebetulnya kita target 3. Semoga kita bisa merealisasikan 3 dari atlet 6 ini. Karena 1 itu pada waktu di babak kualifikasi di Jatinangor itu si Meva ini emas dia di situ urutan 1 Bali pada waktu babak kualifikasi sudah dapat emas sudah emas di sana di babak kualifikasi dari seleksi itu. Nah ini kan sebuah sebuah peluang atau artinya sebuah kesempatan yang sebenarnya kita sudah bisa lihat. Sekarang dia percaya diri lah. Dia percaya diri untuk itu gitu. Nah ini semoga target kita ini bisa tercapai baik individual putri, putra dan juga di Porsam juga itu bisa jadi bergu juga ada. Nah ini. Jadi kalau Badung itu si Meva dan ini siapa si Abigail ini luar biasa. Nah itu. Oke, terima kasih Pak Mundro. Saya akan menuju Pak Edi Prabowo. Saudara sekalian, Pak Edi Prabowo baru saja dilantik sebagai Ketua Umum PGI Badung periode 2024 periode 2028. Baru saja dilantik oleh Pak Mundro sebagai Ketua Umum PGI Bali. Pak Edi, kira-kira di Badung Bapak punya banyak atlet golf nggak yang perlu kita kembangkan nanti untuk menyumbangkan pertama ke Bali dan kedua tentu kepada KONI Badung. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Ketua KONI Badung. Jadi gini, saya mempunyai misi adalah untuk memajukan olahraga golf yang di Kabupaten Badung ya khususnya karena memang teman-teman para atlet banyak sekali di Badung. Banyak sekali. Badung banyak. Yang tentunya itulah yang harus kita seleksi. Jadi nanti saya harus banyak konsultasi sama ketum PGI dan mungkin Pak Ketua KONI Badung juga untuk melaksanakan pembinaan yang tentunya dengan sering mengadakan kompetisi dan kebetulan saat ini kami sudah mendapatkan informasi jadi atlet binaan salah satunya yang sangat berprestasi tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua yaitu saudari Abigail itu sangat berprestasi dan itu selain itu juga masih banyak nih
masih banyak, dan nanti kami harus rajin untuk melakukan kompetisi, kan latihan bersama, latihan. Jadi kami bisa memilih. Dan saya ingin tahu juga program Pak Edi sebagai pimpinan PGI Badung menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025 ya. Kenapa saya tanya dari sekarang? Sebab untuk menyiapkan atlet itu kan tidak bisa mendadak begitu. Betul. Minimal 2 tahun sebelumnya harus sudah disiapkan. Betul. Kira-kira optimisme Bapak itu untuk bisa menyumbang medali untuk Badung bagaimana ya? Ya, terima kasih sekali lagi. Tentunya saya juga terima kasih juga ke Pak Adi Naryana sebagai Ketua KONI yang selama ini sudah mensupport ya sebelum kami dilantik pengurusan PGI Badung, kami disupport ya kan, baik semangat termasuk biaya itu sangat terima kasih, dan saya juga terima kasih juga sama Ketua PGI Badung, sangat luar biasa supportnya untuk menggenjot kegiatan-kegiatan pelatihan golf tentunya itu. Nah, untuk mempersiapkan itu tentunya kami harus punya perencanaan yang bagus ya. Betul. Harus ada perencanaan ya. Betul. Untuk tenaga, terus serta mempersiapkan biaya kami ya kan. Jadi untuk atlet-atlet itu kita tentunya konsultasi dengan ketum ya, untuk mana yang harus kita pilih dan kita bina selanjutnya untuk maju ke prestasi. Kalau Badung banyak. Banyak. Ya. Sekarang di Badung saja Pak, kira-kira berapa yang artinya yang Pak bina untuk yang sering ke lapangan rutin lah? Berapa orang itu atlet? Sementara ini yang kami pilih ada 8. Iya. Ada 8. Iya. Ada 8 dan 8 atlet. Ya, 8 atlet, dan nanti kita akan bina terus dan akan kita pilih. Itu tapi yang sudah pasti adalah saudari Abigail ya, betul ya? Itu pasti, dan itu sudah jelas. Begitu. Itu. Baik. Saya kira itu perkembangan atlet golf kita di Badung sudah dijelaskan oleh Pak Edi Prabowo. Mudah-mudahan akan berkembang terus Pak. Ya. Sesuai dengan minat generasi baru juga bermain golf, saya kira juga cukup banyak ya. Saya kembali Pak, karena waktunya terbatas Pak, saya kembali kepada Pak Guntre. Pak sebagai Ketua PGI Bali, bagaimana melihat perkembangan anak-anak kita sekarang untuk bisa bermain golf Pak, khususnya di Bali ya? Perkembangannya, kecenderungannya bagaimana? Nah, ini sebetulnya yang menjadi unik itu, dan juga kami di PGI itu bersyukur sekali karena dari kegiatan sebenarnya kalau kita mau melakukan atau melaksanakan sesuatu itu, kalau sudah support dan dukungan dari orang-orang terdekatnya itu maksimal, semua bisa berjalan baik. Nah, kalau di PGI Bali ini kita berbicara junior itu, support dari orang tuanya itu luar biasa. Luar biasa. Nah, anak yang umur 6 tahun, 7 tahun sudah mulai dia latihan begitu. Ini diantar sama orang tuanya. Setiap pertandingan junior yang kita laksanakan, saya juga kadang-kadang heran melihatnya Pak Ketua. Ini kecil-kecil begini, tapi orang tuanya nyupport, mendukung, diantar ke lapangan begitu. Nah, terus juga sebelum dia turun ke lapangan itu kan dia pasti berlatih dulu ya. Betul. Jadi, dan juga bersyukur juga Bali ini didukung oleh driving ring. Driving ring tempat latihan golf yang luar biasa, dan terakhir kan dibangun itu big Bali International Golf yang di Kertelangu itu Pak Ketua. Gitu. Itu kalau kita di sana melihat fasilitas paling lengkap. Fasilitasnya paling lengkap di sana, di big itu. Ya, bicara soal venues Pak, venues artinya lapangan golf. Saya dengar kalau di luar negeri satu kota itu cukup banyak lah lapangan golf. Ya.
Kalau di Bali sekarang kan baru ada 4 ya. Baru ada 4. Ya, di Sanur sudah hilang. Sanur sudah hilang. Kalau menurut Pak Mundro, seharusnya Bali itu memiliki lapangan golf berapa tuh? Ya, karena kita daerah pariwisata, banyak juga. Ini sebetulnya kalau olahraga golf, ini di satu sisi juga ya kalau PGI pasti mendukung semua program pemerintah dalam dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, baik domestik atau asing. Olahraga golf ini juga salah satu daya tarik juga bagi wisata, baik dalam negeri dan luar negeri, kan begitu. Betul, banyak. Hanya saja memang kita masih belum, kalau di Bali ini kita belum mencukupi dari jadi masih lapangan. Banyak kurang ya? Masih kurang. Masih kurang. Nah, jadi dari 4 lapangan yang kita punya, idealnya begitu dari jumlah sekarang kita bisa atlet dan juga minat dari masyarakat untuk olahraga, meningkatkan berolahraga golf ini, itu sebetulnya paling tidak 4 kurang ya paling tidak 7 lah ada lapangan golf itu sebetulnya seluruh Bali. Kalau dulu kan ada Tabanan ada 1, dan Pasar ada 1, sekarang 2 sudah tutup. Jadi kalau sekarang 4 ya semoga kita juga terus terang ingin juga memohon ya, artinya supaya pemerintah ini bisa menarik investor lah, menarik investor untuk berinvestasi khusus di lapangan golf. Nah, walaupun di kabupaten manapun silahkan. Nah sekarang itu kan sebetulnya juga paling enak. Jadi dengan sistem sekarang mencegah pemanasan global. Golf kan pemeliharaan lingkungan justru itu. Pemeliharaan lingkungan dia ramah lingkungan dia Pak Ketua. Jadi kan hijau begitu hanya di clubhouse-nya aja sedikit harus ini kan. Itu. Oke, terima kasih Pak Mundro, Pak Edi. Saudara-saudara, insan olahraga yang kami banggakan, saya kira itulah obrolan kita dengan Ketua Umum PGI Bali dan Ketua Umum PGI Badung, Pak Mundro dan Pak Edi Prabowo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Santi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.